Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku. Aku Vira dan kali ini aku akan membahas mengenai laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal dan juga CALK. Tapi sebelum aku membahas laporan keuangan tadi, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk like dan subscribe YouTube aku, karena ini adalah YouTube pertama aku. Dan jangan lupa komennya, karena masukan dari teman-teman akan sangat bermanfaat bagi aku ke depannya. Nah, dalam membahas laporan keuangan tadi, kali ini aku sudah menyiapkan sesuatu ke teman-teman yang kemarin malam aku buat, yaitu sebuah mind mapping. Nah, jadi hari ini media pembelajaran kita adalah mind mapping. Dan karena mind mappingnya sudah siap, maka aku akan langsung membahas bagaimana laporan perubahan modal dan CALK itu sendiri. Jadi inilah mind mapping yang sudah saya buat. Nah, dari mind mapping ini kalian bisa tahu apa saja hal-hal yang kita bahas kali ini. Jadi hal yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari laporan perubahan modal, tujuan dari laporan perubahan modal, penyajian dari laporan perubahan modal, dan juga bentuk dari laporan perubahan modal. Dan untuk CALK, kita juga akan belajar bagaimana pengertian dari CALK itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai format dari CALK. Nah, itulah hal-hal yang kita akan bahas kali ini. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi mengenai perubahan modal perusahaan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas operasional perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Nah, laporan perubahan modal ini memiliki kaitan yang erat dengan laporan laba rugi, dikarenakan laba bersih dapat menambah akun modal ataupun sebaliknya, di mana rugi dapat mengurangi akun modal. Nah, adapun penyebab perubahan modal dalam perusahaan. Yang pertama yaitu dikarenakan adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik. Yang kedua yaitu dikarenakan adanya laba atau kerugian. Dan yang terakhir dikarenakan adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau yang sering disebut dengan prive. Dilanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari laporan perubahan modal. Nah, adapun tujuan dari penyusunan laporan perubahan modal yang pertama yaitu untuk dapat mengiktisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode akuntansi perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal. Nah, itu saja tujuan dari penyusunan laporan perubahan modal. Dan yang ketiga yaitu mengenai penyajian laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini akan berisi beberapa hal. Yang pertama adalah modal awal. Nah, modal awal merupakan modal awal tahun ataupun tambahan investasi pemilik. Selanjutnya yaitu ada setoran modal yang berasal dari pemilik selama satu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu perolehan laba atau rugi adalah hasil laba bersih atau rugi bersih perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu prive yang berarti pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada modal akhir, yaitu modal yang terdapat pada akhir tahun. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari laporan perubahan modal. Nah, adapun 3 bentuk dari laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Dan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Nah, jadi inilah pembahasan kita yang terakhir di laporan perubahan modal, dan sekarang kita akan lanjutkan mengenai pembahasan kita di CALK. Nah, jadi gimana teman-teman, masih semangat kan untuk mendengarkan pembahasan-pembahasan selanjutnya? Dan langsung saja kita bahas sekarang mengenai catatan atas laporan keuangan atau yang sering disingkat CALK. Nah, jadi pembahasan yang pertama di materi ini yaitu mengenai pengertian dari CALK. Nah, CALK merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Nah, laporan keuangan dasar tidak dapat memberi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Kreditor dan pemegang saham perlu mengetahui metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan.
Nah, beberapa informasi tambahan yang dibutuhkan adalah bersikap deskriptif dan dapat dilaporkan dalam bentuk narasi. Nah, untuk menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan, maka pemakai harus dapat membaca CALK dan memahami asumsi-asumsi yang ada di CALK atau catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Oke, jadi inilah pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai format dari catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi CALK ini sendiri biasanya disajikan paling terakhir di antara laporan keuangan lainnya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan diterapkan. Yang ketiga yaitu informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan di neraca, laporan rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan. Dan yang keempat yaitu pengungkapan lainnya yang meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan di laporan keuangan lainnya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan-pembahasan mengenai laporan perubahan modal dan juga CALK, dan saya berharap banget semoga pembahasan tadi itu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton YouTube ini, dan saya juga mohon maaf apabila saya punya kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Terima kasih.